Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 4 ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taib, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di tentang tauhid ya. Sedikit murojaah, kita telah membahas tentang macam-macam tauhid. Ya, masih ingat? Ya, tauhid ada 3 ya. Tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. 6, yaitu mengesahkan Allah ya dalam segala perbuatannya ya, yaitu meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Itu tauhid rububiyah. Kemudian yang sudah kita bahas juga adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan ya, yaitu meyakini bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi ya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Dan barakallahu fikum. Untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu di tauhid yang ketiga, yaitu tauhid tentang asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita masuk di pelajaran di buku kalian adalah pelajaran yang ke-6 ya, pelajaran ke-6. Kita buka dulu pelajaran yang ke-6 yaitu tauhid asma wa sifat. Baik. Apa makna dari tauhid asma wa sifat? Yaitu mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mengesahkan Allah ya di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ya, yaitu dengan mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kita harus meyakini bahwasanya semua nama dan semua sifat Allah ya, yang Allah sifatkan bagi dirinya atau yang disifatkan Allah oleh Rasul SAW ya, adalah dengan sebenar-benarnya. Jadi kita harus mengimani ya semua nama dan juga sifat Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran dan yang diterangkan juga dalam hadis yang sahih. Dari barakallahu fikum. Ini dari penjelasan tentang makna tauhid asma wa sifat. Secara ringkasnya adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ya di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Katakanlah ya, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, Allah adalah yang bergantung kepadanya segala sesuatu dan tidak ya beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, hanya milik Allah asmaul husna dan berdoalah kepada Allah dengannya. Nah, kemudian juga di dalam dalil tentang asma Allah adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini merupakan ayat yang menjadi dasar tentang tauhid asma wa sifat. Ya, bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Maha melihat. Ya, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Baik. Kemudian contoh-contoh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nama-nama Allah misalnya ada As-Samad, yang sempurna sifat-sifatnya. Ada Al-Bari, ya, artinya Maha Pencipta. As-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Ar-Rahman, yang memiliki banyak rahmat. Contoh sifat Allah misalnya Al-Quwwah, artinya kuat. Al-Hikmah, artinya hikmah ya, yang mempunyai apa? Di balik hikmah itu maknanya adalah kebaikan ya, kebaikan yang tersirat ya. Kemudian juga Al-Izzah itu kemuliaan.
al-ilm itu mengetahui, dan al-hayah artinya hidup, dan lain-lainnya ya, karena nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Ya disebutkan di dalam Al-Quran ada 99, tetapi itu bukan batasan, karena masih ada banyak lagi ya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya yang kita ketahui ya adalah di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa konsekuensi dari tauhid asma wa sifat? Keharusan dari tauhid asma wa sifat jika kita meyakini ya bahwasanya nah, hanya milik Allah saja ya nama-nama dan sifat-sifat yang baik, yaitu yang pertama menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi menetapkan semua nama dan sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berdoa dengan nama-nama tersebut. Ya berdoa dengan nama atau sifat-sifat tersebut. Kita berdoa kepada Allah ya biasanya didahului dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat Allah dulu. Misalnya kita berdoa agar minta ampunan, maka kita panggil dengan nama Allah ya Ghaffar ya. Kalau kita misalnya minta diberi rezeki, kita panggil Allah dengan nama Ar-Razzaq ya Razzaq, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini dari konsekuensi ya atau keharusan jika kita mengimani tauhid asma wa sifat ya. Yaitu kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Ini adalah dari konsekuensinya. Kemudian kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah tidak sama dengan makhluknya ya. 6. Bahwa Allah mempunyai tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Kita menetapkan, ya Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, tetapi kita tidak boleh menyamakan tangan Allah itu sama dengan tangannya kita. Ya tentunya beda ya. Nah, sangat-sangat beda. Dan juga tidak boleh kita bertanya kayak apanya, seperti apa, karena akal kita tidak akan sampai untuk bisa menyebutkan ya. Dalilnya adalah tadi sudah disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya Allah tidak sama, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalil ya kita tidak boleh menyerupai Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah melihat, Allah punya mata, tetapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluknya, tidak sama dengan mata manusia ya. Dan seterusnya dari nama-nama Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Baik, barakallahu fikum. Ini saja dari pelajaran tentang tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini merupakan tauhid yang penting untuk kita pelajari ya dari ketiga macam tauhid ini, dan semuanya harus kita pelajari, dan ini adalah akidah bagi seorang muslim, yaitu kita mengimani tentang tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.